Apakah kelihatan presentasi saya? Terlihat. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Baik, terima kasih sekali. Jadi karena saya tadi disebutkan oleh Bu Salmina sebagai trigger, maka sebetulnya saya di sini juga akan bertindak hanya sebagai trigger aja. Nah, ini saya perlihatkan bahwa kenapa saya memperlihatkan buku-buku saya. Ya, buku-buku saya itu ternyata tidak sangat berkaitan sekali sebetulnya dengan yang namanya UNA. Gitu. Tapi urban network analysis. Tetapi kenapa saya akhirnya memakai UNA itu sebagai metodologi atau sebagai metode saya di dalam perancangan. Nanti akan saya jelaskan karena ternyata pada waktu saya melakukan riset-riset tentang urban, ya, kenyamanan thermal, ruang kota atau walking comfort, itu saya juga bertanya-tanya, ini kalau misalkan saya cuma walking comfort ternyata tidak asik juga ya di dalam pada waktu saya menganalisis tentang sebuah kota. Sehingga disitulah saya tertarik dengan urban network analysis ini. Seperti itu. Jadi sebetulnya roadmap kakak saya ya di TB, Teknologi Bangunan, di Arsitektur ITB, itu adalah seperti apa yang Bapak Ibu lihat di depan ini. Jadi di situ banyak hanya memperlihatkan tentang sistem bangunan, kinerja bangunan, project and construction management, kemudian di situ ada pengendalian lingkungan dan bangunan, ada mitigasi bencana arsitektural, kemudian ada teknologi, modeling, dan simulasi. Nah, saya lebih kepada yang merah ya, tiga yang merah ini. Ada kinerja bangunan, di building performance. Untuk itu kenapa saya jadi salah satu vice president di IBPSA ya, karena memang disitulah sebetulnya building performance itu saya lebih expertnya di sana, di simulasi situ. Kemudian saya masuk ke dalam pengendalian lingkungan dan bangunan. Jadi pada waktu saya S3 saya berbicara tentang green buildings, maka pada waktu saya berbicara tentang green buildings, maka saya bisa membuat bangunan itu menjadi efisien, atau efisiensi bangunan itu bisa saya hitung. Tetapi hanya untuk bangunan. Pada waktu saya menilai di luar bangunan, ternyata ada satu yang memang harus diperhatikan. Misalkan salah satunya, satu bangunan yang dia memakai surface kaca, dia hemat di dalam, tetapi dia memanaskan di luar. Nah, itu menjadi concern saya pada waktu itu. Kemudian masuk ke dalam penelitian, saya bekerja sama dengan Bu Lili, ya, salah satunya adalah tentang mitigasi bencana arsitektural. Kemudian saya ngobrol gimana kalau kampung, mitigasi kampung seperti apa. Nah, itu kemudian punya satu satu ide. Nanti saya perlihatkan juga posternya, bagaimana mitigasi atau resiliensi dari kampung padat apabila dia terkena kebakaran atau terkena gempa, bagaimana dia melarikan diri gitu. Nah, secara mitigasi kita bisa berapa menit dia bisa berlari, tetapi bagaimana dia berlari, kemudian menuju kemana. Nah, itu ternyata perlu yang namanya urban network analysis itu. Disitulah sebetulnya KKTB, yang saya di KKTB, dan kebetulan saya juga masuk sebagai salah satu dosen di rancang kota, ya, khususnya tentang low carbon dan energi. Maka saya ingin menggabungkan antara dua hal itu, seperti itu. Nah, ini peta jalan saya untuk 5 tahun yang akan datang, ya. Salah satunya adalah di situ adalah tentang simulasi. Simulasi itu tidak terbatas pada bangunan. Simulasi itu ternyata sekarang sudah sangat sangat berkembang. Salah satunya adalah simulasi bangunan dan luar bangunan. Simulasi efisiensi bangunan, sekarang ada yang namanya green neighborhood. Green neighborhood itu bagaimana efisiensi membuat efisien energi, ya, di luar bangunan. Nah, di luar bangunan itu ternyata kompleksitasnya lebih banyak, ya, variabelnya lebih banyak. Nah, disitulah sebetulnya bagaimana saya memulai, ya, di teknologi bangunan ini untuk berpikir bagaimana ya kalau misalkan efisiensi neighborhood itu hanya dinilai dari pemakaian energi setiap bangunan. Ternyata nggak bisa seperti itu. Akhirnya saya kembangkan satu metode, ya. Kemudian saya melihat ada satu
jurnal gitu ya yang menurut saya sangat menarik, yaitu tentang investigations of urban graffiti. Jadi urban graffiti di sini di dalam jurnal ini itu sangat dia memperlihatkan sebetulnya bagaimana sebuah urban itu ya dilihat dari pemakaian energinya, terutama energi networkingnya. Jadi kalau pada waktu orang itu bisa mendesain networking yang efisien, maka sebetulnya pada waktu dia melangkah atau melakukan kegiatan, maka sebetulnya setiap orang itu akan lebih efisien. Jadi di dalam roadmap saya nanti ada 4 sisi, buildings, master planning, kemudian ada transport system planning, dan ada community. Nah, nanti akan saya lihatkan detail-detailnya. Bagaimana sebetulnya urban network analysis ini dipakai di dalam riset pemukiman, ya khususnya ini saya lagi mau mengembangkan tentang urban science. Ya, urban science itu banyak hal yang sangat bersinggungan sekali ya terhadap penelitian tentang pemukiman dan kota gitu. Nah, networking ini sebetulnya ilmunya itu ada di teman-teman transport gitu. Tapi kita selalu tidak mau bekerja sama dengan teman-teman transport gitu. Nah, teman-teman transport itu mempunyai banyak sekali penelitian tentang sistem networking. Walaupun sistem networking yang mereka develop ya, terutama yang ada di Indonesia itu bukan orang berjalan atau bukan walking ya. Nah, ini perlu diluruskan seperti itu. Nah, di dalam jurnal itu dia menyebutkan tentang bagaimana sebetulnya public facility, kemudian detached houses, kemudian mixed use, kemudian office atau komersial itu seharusnya diletakkan atau dibuat gitu. Ini ada di Fukuoka ya di jurnal itu tadi. Dia menggunakan UNA ya, Urban Network Analysis, tetapi lebih dalam lagi pemakaiannya. Jadi pemakaiannya itu dilihat bahwa ada 2 tempat station ya yang dia sebut sebagai K8 dan K9 yang ada di sini gitu ya. Kemudian K8 sama K9 itu grafitinya seperti apa? Bagaimana dia menarik orang untuk bergerak pada sisi yang lain ke sisi yang lain juga gitu. Nah, kemudian dengan UNA itu dilihat yang disebut sebagai centrality atau yang disebut sebagai suatu pusat kegiatan seperti itu. Nah, pusat-pusat kegiatan itu kemudian dianalisis network yang paling dekat atau orang yang bisa berjalan sehingga bisa melalui antara 2 pusat kegiatan itu. Gitu. Nah, di Fukuoka ini 2 pusat kegiatan ini ternyata berada di sekeliling sekeliling station gitu. Jadi karena mereka membuat station, maka pusat kegiatan itu tumbuh di sekitar itu gitu. Sehingga lebih lanjut bagaimana sebetulnya energi pada pusat kegiatan itu dipakai. Itu sebetulnya kepentingan saya. Ya, jadi bukan karena networkingnya, tetapi kepentingan saya itu lebih kepada bagaimana mengukur energi pada pusat-pusat kegiatan yang lebih efektif, atau bagaimana mendesain bangunan pada pusat-pusat kegiatan supaya pusat kegiatan itu mempunyai energi yang lebih efisien, sehingga networking, orang berjalan, orang melakukan kegiatan, atau yang ada satu isu yang disebut sebagai 15-minute walking ya sekarang ya, 15-minute walking cities. Nah, itu sekarang kan sedang berkembang itu sebetulnya perkembangan dari semua riset-riset yang mengatakan bahwa dalam 15 menit sebaiknya orang itu sudah bisa memenuhi semua kebutuhan yang dia perlukan gitu. Nah, ini menarik ya. Tetapi UNA ini baru bisa dipakai untuk horizontal. Kita belum bisa melihat vertikal. Saya belum bisa mendapatkan jurnal atau paper gimana kalau bangunan itu vertikal. Atau bagaimana kalau bangunan itu compact gitu ya, tetapi vertikal, di mana bangunan vertikal itu semua kebutuhannya ada di sana. Itu seperti apa menganalisis. Nah, itu belum saya dapatkan.
bagaimana caranya, kemudian bagaimana itu dianalisis dan lain sebagainya. Itu mungkin satu hal penelitian yang menurut saya mungkin kedepannya akan tumbuh besar di sana itu. Jadi Fukuoka ini dilihat ya, centrality-nya, kemudian gravity-nya. Gravity itu berarti saling tarik-menarik antara centrality itu seperti apa. Seperti itu. Sehingga orang itu sebetulnya dengan fungsi-fungsi bangunan, kalau saya meletakkan perpustakaan di sana, apa yang berubah? UNA itu bisa seperti itu. Kalau saya meletakkan komersial mall di sana, apakah itu akan berubah atau tidak? Apakah mall itu bisa meng-attract orang untuk bergerak ke sana sehingga menjadi pusat yang lain. Nah, di Indonesia itu sangat-sangat berbeda. Nanti Alin akan sangat detail sekali menceritakan tentang proyek tesisnya dia tentang Tanah Abang. Itu tentang bagaimana misalkan di situ ada kegiatan orang Gojek, misalkan seperti itu. Orang Gojek itu bisa dinilai, bisa dikasih fungsi gitu. Jadi pada waktu di situ ada terminal Gojek, maka atraksinya itu akan berubah, ya, pergerakannya itu juga akan berubah. Ini menarik untuk meriset tentang energi itu tadi. Nah, kemudian saya menemukan satu jurnal yang lebih dalam lagi, itu tentang accessing the cities gitu. Jadi terus terang dulu disertasi saya menggunakan rumus-rumus ini. Ya, jadi rumus-rumus ini ada 60 rumus sebetulnya. Ya, assessing the city itu yang dibuat oleh Bordick ya, profesor dari Prancis gitu. Itu dibagi menjadi ada land use, kemudian ada mobility, ada water. Ternyata water itu sangat signifikan mempengaruhi bagaimana kota itu sebenarnya dibuat gitu. Jadi kalau kita sekarang tidak peduli dengan misalkan perumahan yang tidak ada airnya gitu. Suatu saat nanti orang bergerak untuk mencari perumahan itu pasti akan mencari apakah airnya tercukupi atau tidak. Nah, ini sudah dirumuskan oleh Bordick itu tentang water. Kemudian ada biodiversity, itu kita belum sampai ke sana. Kemudian di situ ada equity, ya. Kemudian ada ekonomi, sudah pasti. Kemudian ada waste, ya. Ternyata kalau orang-orang Barat itu waste itu menjadi penting pada waktu mencari kota itu bagus atau enggak gitu. Kemudian ada culture and being, yang sudah pasti ya. Kemudian ini yang saya pakai ya, energy and bioclimatic. Ini disertasi saya dari sini sekitar ada 10 rumus ya. Tapi yang saya sarikan menjadi 4 rumus sebetulnya di dalam disertasi saya. Jadi itu termasuk di dalamnya ada urban form, bagaimana sebuah kota itu dibuat ya. Kemudian bagaimana bentuk dari kota itu menyebabkan environmental intensity-nya dan proximity-nya itu berubah. Itu sebetulnya inti dari disertasi saya. Nah, Bordick ini menilai bahwa sebuah connectivity dari kota itu dihitung dengan banyaknya interaksi. Ya, nah, ini salah satu hitungan dari UNA. UNA lebih detail dari ini. Ya, UNA lebih detail dari ini. Tetapi ini hanya sebagai gambaran yang sangat sederhana. Bagaimana sebetulnya connectivity itu dihitung. Semakin banyak interaksi, semakin banyak jalan tidak buntu, maka nilai dari connectivity sebuah kota itu akan menjadi lebih bagus. Salah satu contohnya itu adalah Venice. Jadi Bapak Ibu yang pernah ke Venice itu kita sangat nyaman sekali walkingnya ya. Jadi ternyata pergerakan menurut Bordick ini setiap ada simpangan maka kita sebetulnya mempunyai secara tidak langsung orang itu ya di dalam jurnalnya dia orang itu akan mempunyai pengalaman yang berbeda. Disitulah sebetulnya bagaimana orang itu ingin jalan, gitu ya. Jadi kita bisa bayangkan ya, misalkan di Dago, kenapa di Dago itu orang tidak banyak orang berjalan dan lalu lalang. Salah satu faktornya itu karena lurusnya jalan, ya, tidak banyak atraksi interaksi ya di Dago dibandingkan dengan Rio. Nah, saya pernah meneliti dengan beberapa teman-teman mahasiswa RK gitu ya, itu tentang connectivity yang ada di Rio dan di Dago. Ternyata nilainya connectivity di Rio dan di Dago itu lebih besar ada di Rio daripada ada di Dago. Nanti dihubungkan dengan thermal comfort, dihubungkan dengan walking comfort dan lain sebagainya. Itu. Nah,
Disitulah sebetulnya saya membangun roadmap saya di dalam meneliti ini. Jadi yang kuning ini itu adalah yang berhubungan dengan UNA, yang berhubungan dengan Urban Network Analysis. Dulu saya bergerak di building design. Building design itu ya kalau misalkan hanya energi, saya hanya menghitung tentang electricity demand, cooling demand, dan heating demand. Tapi ternyata tidak cukup karena pada waktu building itu berbarengan ya, itu ternyata master plan itu harus benar. Makanya saya kalau gitu saya harus belajar tentang urban structures. Disitulah saya belajar tentang urban form, urban morphology, dan lain sebagainya. Di situ saya ternyata bergerak juga ke urban mix dan accessibility. Nah, pada waktu saya bergerak di accessibility, saya bergerak juga di urban mobility. Di situ ada urban network dan lain sebagainya. Nah, ini saya orang-orang transport, dan kebetulan pas waktu S3 di lab saya itu sangat banyak ya orangnya ya, dan dari disiplin ilmu yang banyak gitu. Jadi saya bisa bertanya sama orang transport di sana. Nah, ini sebetulnya hubungannya dengan community system planning. Nah, ini community system planning ini yang saya sedang tanya-tanya itu tentang SNA ya. SNA itu adalah social network analysis. Itu ternyata pada waktu saya baca social network analysis itu yang melahirkan Spacintac, yang melahirkan UNA ya. Kemudian ada lagi satu software saya lupa namanya, itu ada hubungannya dengan social network analysis. Nah, kalau bisa mau berbicara tentang social network analysis, itu misalkan yang terlihat yang paling nyata itu seperti drone emprit gitu ya. Drone emprit. Ya, drone emprit itu kalau misalkan lihat itu adalah bagaimana sebetulnya sebuah sosial itu tertata ya. Sekarang ada sosial Twitter, sosial media dan sebagainya. Itu hubungannya ke sana. Dan itu ternyata dipakai teorinya itu untuk urban network analysis dan urban form di situ. Nah, ini bersama dengan Bu Ririn, studi kasus saya bersama dengan Alin kalau nggak salah juga, itu tentang walkability in Bandung ya, pada Cultural Heritage Area. Itu tahun 2018 kalau nggak salah ya, Bu Ririn. Mungkin nanti Bu Ririn akan lebih detail menjelaskan tentang ini. Jadi ini poster yang kami bangun pada waktu itu. Ternyata centrality atau tadi ya yang saya jelaskan itu berbeda sekali pandangannya dengan pandangan orang-orang Barat. Kalau orang-orang Barat itu station itu ternyata dengan UNA itu bisa melahirkan yang namanya centrality dari sebuah sebuah kawasan gitu. Nah, pada waktu kita menganalisis sekitar Taman Sari, kampung itu ternyata menjadi centrality. Nah, ini sesuatu yang menarik. Nanti akan lebih lanjut lagi. Ini lebih dalam lagi. Ini penelitian tahun 2021 sekarang yang kami kembangkan dengan teman-teman landscape ya. Itu sebetulnya ingin melihat working comfort ya di sana. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ada sentral walaupun dia tidak besar gitu ya. Ada di situ ada ITB, tapi ada centrality yang menarik juga yaitu di sekitar kampung Kebon Bibit gitu ya. Kemudian ada di di daerah ini ya Kebun Bibit dan lain sebagainya. Ini lebih terang ya dibandingkan yang lain. Tentu saja ini ya Cihampelas ya, Ciwok itu menjadi sentral ya. Itu memang orang banyak bergerak di sana. Nah, ini fungsi-fungsi ini sebetulnya bisa diberi nilai atau bisa diberi analisisnya. Nanti akan lebih detail, Alin akan menjelaskan tentang bagaimana memberikan nilai pada fungsi-fungsi itu gitu. Nah, ini yang lanjut ya, Surya akan tanya, kemudian dilihat bagaimana bangunan itu ditata, kemudian bagaimana fungsi itu berkembang dan sebagainya. Itu sebetulnya bagaimana kita networknya ke sana gitu. Nah, akhirnya kita turunkan semua nilai-nilai itu. Jadi kalau arsitek itu biasanya ya cukup aja diwarna-warni itu udah seneng banget. Tapi sebetulnya inti dari UNA itu bukan di warna-warninya, tapi inti dari UNA itu adalah nilai-nilai yang bisa diturunkan dari warna-warni yang ada itu. Jadi sebetulnya angka-angka itu menjelaskan apa sih, kemudian bagaimana dia dari connectivity, kemudian dari breadthness, kemudian dari richness dan lain sebagainya diturunkan, kemudian dianalisis, kemudian kita lihat mana sih sebetulnya node-node yang bisa
kita lihat. Nah, ini saya sedang mengembangkan yang disebut sebagai eigenfaktor ya, eigenfaktor centrality. Jadi eigenfaktor centrality itu untuk menjelaskan bagaimana sebetulnya sentral dari warna mungkin sama, tetapi mungkin dari eigenfaktornya dia akan berbeda gitu. Nah, itu degree-nya seperti apa dari centrality yang sudah kita buat atau sudah kita analisis itu. Sehingga secara sederhana itu adalah menjelaskan seperti ini. Jadi data nomor 1 itu bisa disebut sebagai closeness dari suatu sentral kawasan gitu. Tetapi nomor 4 ini lebih sentral gitu. Nah, nomor 4 ini lebih sentral, eigenfaktornya lebih tinggi. Inilah sebetulnya yang mengenerate kawasan itu menjadi seperti apa yang sekarang ada gitu dari UNA. Nomor 7 kemungkinan dia bukan merupakan satu centrality karena fungsi-fungsi yang ditempatkan di sana juga berbeda gitu. Jadi ada closeness itu dia menjadi closing dari suatu kawasan pada suatu kawasan yang dianalisis ya, atau satu kawasan yang ditutup, deliniasinya sudah kita tentukan. Kalau kawasan ini itu sebetulnya seperti apa gitu. Nah, ini nomor 1 seperti itu. Ini disebut sebagai node. Kemudian ada data di sana yang harus kita keluarkan eigenfaktornya. Kemudian dari eigenfaktor itu kita lihat perkembangannya seperti apa sebetulnya. Dia semakin menurun atau semakin naik dari node-node itu. Nah, ini analisis ini akan lebih detail lagi. Kita bisa melihat bahwa centrality pada suatu kawasan itu sebetulnya ada di mana. Jadi saya exclude ITB, exclude Ciwok dan lain sebagainya karena saya ingin hanya melihat pada area pemukiman gitu. Nah, kemudian yang waktunya. Oh ya. Tinggal 3 menit, Pak. Ya. Baik. Ternyata nah, ini saya memakai depth factor ya, depth map ya. Depth map itu untuk melihat centrality dari saya tidak melihat tidak melihat building itu sebagai fungsi, tetapi koridor itu sendiri. Nah, koridor itu kemudian dikeluarkan gitu ya. Nah, ini akan nanti disuperimposkan dengan UNA. Jadi kalau misalkan dia sebagai koridor sebetulnya pada waktu dia melihat ya pada satu kawasan tertentu gitu, itu seperti apa? Itu nilainya seperti apa? Ini kemudian kita superimposkan maka berubah nilainya. Nah, pada waktu dia berubah itu dilihat nilai-nilai yang ada gitu. Nah, ini ada satu software yang menarik itu walkstore.com. Bapak Ibu bisa langsung ke sana, itu nilainya bisa misalkan Jalan Ganesha. Kalau ini dilihat dari fungsi yang ada atau orang memberikan nilai dengan adanya misalkan ada di situ ada coffee shop, di situ ada bookstore, di situ ada kalau ini bukan berdasarkan satu kawasannya, tapi dia menilai berdasarkan tergantung dari kita. 20 menit jalan atau 15 menit jalan itu kita bisa sampai apa. Jadi Jalan Ganesha Taman Sari itu dianggap di dalam Walkstore itu sebagai surganya orang berjalan. Itu berdasarkan fasilitas ya, tetapi bukan berdasarkan jalan, bukan berdasarkan antara koneksi ya atau perempatan dan lain sebagainya yang tadi saya ambil teorinya. Nah, ini saya lagi pelajari di sana. Bagaimana sebetulnya fasilitas ini UNA yang ada, kemudian DPEP yang ada itu bisa jalan bareng-bareng sehingga orang bisa menganalisis bagaimana sebetulnya walking comfort di sana. Nah, ini sebetulnya penelitian saya lebih ke sini ya, walkability dan body mass index, sehingga saya akan menilai bagaimana walking comfort ya, kemudian bagaimana mensimulasikan orang berjalan dan lain sebagainya. Ini saya waktu itu di Jakarta di Mega Kuningan. Kemudian dari Mega Kuningan itu akan saya melihat shaded areanya, shaded areanya, open areanya, kemudian bagaimana dia berjalan, berapa kilo dia bisa berjalan pada area yang lurus ya. Kalau dia belok, shading areanya seperti apa, dia bisa berjalannya seperti apa. Jadi arahnya ke sana sehingga saya bisa memetakan bagaimana sih sebetulnya fasilitas-fasilitas itu dibuat seharusnya di dalam kota. Nah, ini saya memetakan bahwa rata-rata orang berjalan di Jakarta di Mega Kuningan. Nah, seperti itu.
Ini saya pakai partition colorimeter program ya. Itu orang wetness-nya ya, orang akan merasa panas atau orang merasa tidak nyaman itu berdasarkan working comfort-nya. Dan nanti working comfort itu akan disuperimposkan atau akan dinilai, distatisikan ya bersama dengan itu tadi ya, apa UNA yang ada seperti itu. Ini beberapa softwarenya yang saya perlihatkan. Kemudian ini nilai dari statistiknya, bagaimana orang berjalan, ini kegiatannya ya, hours-nya pada waktu dia berjalan itu dia akan menerima matahari berapa dan dia akan nyaman seperti apa. Sehingga kita bisa menentukan dia sebaiknya duduk di mana dan dibuat fasilitas seperti apa, seperti itu. Nah, ini terakhir. Ini sama Bu Lili itu kami sedang mengembangkan yang namanya disaster evacuation strategy. Ini untuk urban kampung. Ini pasti ya. Saya memakai UNA dan depth map ya untuk untuk menganalisis urban itu. Gitu. Begitu Bu Nastri dari saya. Terima kasih sekali. Semoga mengencourage teman-teman.